الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bicara tentang dua masalah. Pokok masalah yang pertama, kebajikan yang dikatakan kebajikan atau hasanat. Yang kedua, manusia-manusia yang tidak mungkin kita ajak bermusyawarah. Saudara-saudara, sebelum kita membicarakan tentang kebajikan atau hasanat, maka kita harus sama-sama mengerti bahwa tentang hasanat, barangkali tak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin menambah hasanatnya. Hasanat yang pada umumnya akan menguntungkan asalkan niatnya cocok, tujuannya karena Allah Rabbul Alamin. Hasanat akan meninggikan derajat kita di hari kiamat, akan memperkedekatkan kita kepada Allah di hari di mana manusia tidak membawa apa-apa kecuali hasanat dan amal itu. Tetapi dalam masalah yang begini penting, jarang sekali yang mengetahui atau memikirkan bahwa hasanat dengan hasanat yang lain mempunyai kelas-kelas. Para ulama membuat klasifikasi. Ada hasanat yang lebih besar pahalanya daripada hasanat yang lain, walaupun kiranya sama maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya berbeda, dan leganya sehati seorang mukmin setelah mengamalkan hasanat itu, walaupun sama-sama dengan ikhlas, juga berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang hasanat yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat dan berkelas-kelas, juga sayyiat, juga maksiat yang kita lakukan mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan yang berbahaya, ada tingkatan yang lebih lagi. Contohnya sekarang, sayyiat yang dilakukan oleh seorang secara tersembunyi, dia malu dilihat orang, itu sayyiat, akan direken oleh Allah sebagai sayyiat dan akan disiksa di hari kiamat kalau dia tidak bertobat, sebab dia sayyiat. Merasa malu untuk berbuat maksiat di hadapan orang. Misalnya orang suka minum, dia minum di dalam satu tempat yang tidak pernah orang melihat, menutup-nutupi diri. Biasanya yang begitu itu ada malu. Kalau malu biasanya tobat, dan kalau tobat biasanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada seorang lain yang mengerjakan maksiat
Setelah ditutup-tutupi oleh Allah, dia malah memberitakan kepada teman-temannya, kepada lain orang. Misalnya, wah tadi malam saya menang main, kemarin saya dapat buntut, waliyahbillah. Dia ceritakan kepada orang lain, padahal sebenarnya orang tidak tahu. Allah sudah menutupi dia. Dan itu penutupan rahasia-rahasia orang yang berbuat begitu itu adalah nikmat daripada Allah. Maksudnya Allah supaya cepat-cepat dia menutup hitungannya ini dengan taubat. Allahumma stur awrati wa amir rawati. Tapi tidak dibongkar. Wah tadi saya dapat ini, saya minum bersama bulan berbulan, saya begini, itu dikeluarkan kepada orang lain. Ini sayiat lebih berat. Dan ada lagi yang lebih berat, sayiat yang dikerjakan secara demonstratif di muka umum. Minum di muka umum, jalan dengan perempuan yang bukan mahram di muka umum, cumbu-cumbuan yang merupakan permulaan atau kembangnya zina di muka umum. Ini sayiat berat, berat sekali. Sebab di dalam negara yang tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar yang diatur seperti di sini, itu berbahayanya cepat. Tetapi ada lagi yang paling berat. Sayiat yang paling berat adalah sayiat yang dikerjakan oleh seorang muslim di tengah-tengah masyarakat dan mengajak orang lain untuk berbuat sayiat itu. Top, notop. Ini berat. Dia kalau tobat harus dia juga bisa mengajak orang yang pernah diajak minum bersama untuk bersama-sama tobat sampai selesai. Ini yang dikatakan maksiat yang paling berat. Yang pertama, pasif. Dia ngerjakan sayiat tapi sendiri. Dia takut malah orang tahu. Artinya dia tahu bahwa ini salah. Hati nuraninya masih bergerak, ampernya belum mati. Yang terakhir tadi, demonstrasi dan mengajak orang lain. Ma'asyiral muslimin, barangkali orang yang demikian itu, mudah-mudahan kita semua dan turun-turunan kita diselamatkan oleh Allah daripada berbuat begitu. Imannya sudah habis, sudah tidak ada strom lagi akinya. Waliyahbillah. Saya sendiri pernah menyaksikan satu contoh. Satu orang jamaah di lapangan terbang Karachi di Pakistan, Ramadan. Dia minta minuman keras. Waliyahbillah. Setelah itu pelayan membawakan minuman keras. Pelayan itu rupanya puasa. Kalau tidak salah puasa dia. Saya tidak mengerti bagaimana kok dilayani, tetapi dilayani juga puasa. Setelah begitu, ini jamaah dari Indonesia ini mengajak, mari. Saya sendiri saksikan tapi dari jauh. Saya kenal orang itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Kenal orang itu. Saya tidak tegur. Tetapi orang-orang Pakistan itu yang di sekitar dia begitu marah sehingga itu kalau bisa itu orang mau ditelan. Satu orang tanya, namamu siapa? Tuan punya nama. Tuan dari mana? Dia dengan gembira mengatakan, nama saya Muhammad dan dari Indonesia. Satu orang nyelentuk dari jauh. Dia bilang, tukar Tuan punya nama lebih dahulu. Tuan orang tidak ada malu memakai nama Muhammad dan minta whisky di tengah bulan puasa, di Ramadan, di siang bolong, dan mengajak orang. Change your name first. Dilabrak itu orang. Dia bilang, bos maaf, minta maaf. Saudara-saudara, ini orang
berat. Ya ini yang tidak dimaukan oleh Rasulullah SAW. Dan karena ini harus ada amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat kita. Dan yang berbuat mungkar atau salah, yang ditegur tidak boleh marah, malah cepat-cepat harus terima kasih. Sebab itu menyebabkan cepat khamr itu menjalar. Satu contoh yang lagi, masalah hijab perempuan. Maaf ibu-ibu, masalah kudung. Pada tahun 33 tidak ada satu perempuan keluar tanpa kudung. Muslimah, mukminah billah wal yaumil akhir. Tidak ada satu perempuan keluar tanpa kudung. Yang tidak pakai kudung adalah kaum Kristen atau kaum yang tidak beragama, abanganisme, atau orang Hindu. Begitulah tahun 33. Tidak lama ada 1-2 gelintir hasil intriknya setan yang mau sok intelek keluar menaruh kudung. Belum pakai rok, saudara-saudara, masih jauh masalah rok. Keluar cuma menyampirkan saja kudungnya di sini. Sok priayi dan intelek. Waktu itu orang cuma menghilangkan, menganggap ini mungkar dengan hatinya. Ya apa fulana itu, ya apa fulana. Jadi digunem. Tidak ada satu manusia datang mengatakan, kamu melanggar, kamu salah, kamu menentang firman Allah, kamu sekarang ini menantang Allah. Ayo turunkan siksamu. Saya berbuat dosa, saya melanggar perintahmu. Seakan-akan demikian, walaupun tidak kamu nyatakan. Mestinya saat itu ada orang yang berbuat begitu, tapi tidak ada. Berjalan terus. Tambah 2-3 orang, tambah 5-6 orang. Akhirnya keadaan begini. Maaf, Belanda dan setan sama-sama merangsang. Dari hati yang gelap ini timbullah satu perbuatan yang mengajak yang lain orang. Itu waktu masih perempuan keluar itu kudungnya rangkap 2. Semua orang perempuan tanpa ada kecuali. Kalau yang muda kudungnya 1, tetapi tebal. Bangsanya lebarnya 1 meter, panjangnya kira-kira 1,5 kali itu atau 2 kali itu, menutup seluruh belakangnya dan muka. Seperti Miloyo 33. Dalam 40 tahun setan sudah melengkapi dia punya rencana dan buyar semua ini. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Karena perbuatan maksiat dibuat secara demonstratif dan tidak ada yang menegurnya. Waktu itu ada beberapa orang bangun membawa gunting, akan menggunting rambutnya perempuan-perempuan yang keluar tidak pakai kudung di Surabaya tahun 38. Tapi sudah mulai banyak. Itu waktu mereka minta pada polisi daripada Netherlands, India, untuk menjaga dia punya keamanan. Dijaga oleh polisi. Memang itu tujuan salibisme internasional. Ya ini yang dimaukan. Dapat bolo ya. Akhirnya clash. Akhirnya beberapa orang itu dimasukkan dalam bui. Waktu itu namanya bui. Penjara. Wassallallahu wabarak. Berhenti itu. Takut. Saudara-saudara, pada tahun ini sampai kepada batas yang kita lihat, badan dibuka, pangkal paha hampir kelihatan, dan baju ditipiskan lagi. Kalau ini dibiarkan, tidak ada orang 2-3 orang yang ngotot dalam satu masyarakat dan satu kampung, maka tahun 2000 atau tahun 1100 kurang sedikit 1420, Pak, insya Allah jalan perempuan itu pakai 1 kutang kecil dan celana pendek.
Wah, ini akan berjalan. Jangan saudara bilang ini mustahil. Sebab yang buyar sama sekali tidak pakai secabik kain pun sudah berjalan di Eropa. Sudah ada orang yang satu kumpulan khos yang jalan seperti mana dia mulai lahir. Baru lahir, tidak pakai apa, laki perempuan. Ini karena setan berhasil di sini, maka rencana-rencananya semua berjalan. Pertama, rencana tidak ada ibu kerasan di rumah tangga. Sebab dia sudah mesti mendemonstrasikan potongan rambutnya, sanggulnya, mesti mendemonstrasikan semua. Bulu matanya yang pasangan itu sebagaimana yang saya terangkan dalam 2-3 kali majelis ini, mau mendemonstrasikan apa paesannya dan pacaannya ini. Tidak kerasa di rumah pray, tidak ada didikan, tidak ada kerjaan, tidak ada ratib, tidak ada hizib, tidak ada Quran dibaca, dan tidak ada jamaah. Peteng itu rumah. Dia masuk rumah juga suaminya hanya untuk tidur saja, hanya untuk tidur, dan habis itu besok pagi masing-masing menata jalan ke arah-arah semua. Karena ini setan berhasil. Pendidikan person. Bagaimana kita didik pemudanya kalau pemudinya begitu? Tidak bisa dididik. Dan bagaimana kita bisa cegah pemudi dalam batas seperti sekarang ini? Ada orang bilang begini kepada saya, coba ada orang wali ya, biar ini kena kualat. Saya bilang ini masalah, bukan masalah kualat ini, masalah kesadaran dalam dari batinnya. Bagaimana? Siapa yang bisa menyadarkan bahwa ketelanjangan ini adalah sama dengan keprimitivan? Ini satu kekolotan, dan ini adalah mengikuti hawanya setan, dan ini akan membawa kita ke neraka. Dan perempuan yang pakai kudung lebih terhormat, lebih aji, lebih dihargai oleh sang laki-laki. Dan laki-laki bukan bodoh, laki-laki tahu. Dan hampir tidak ada perempuan yang membuka auratnya lalu dia selamat dari maksiat. Tak tahu kalau itu perempuan akan turun dari langit nanti, saya tidak tahu. Tapi yang dilahirkan di dunia tidak ada. Perempuan yang sudah sengaja keluar rumah tanpa mengingat aurat, tanpa tahu malu, ini perempuan sudah tidak bisa tidak kepingin ditegur orang. Mana itu suami-suaminya? Mana itu ayah yang memelihara, yang tahu amanat ini? Sepi semuanya. Lain ini sekarang berkembang. Tunggu saja kalau kita diam. Dan kalau yang hadir majelis-majelis semacam ini tidak cepat-cepat sadar dan menyadarkan, buyar ini negeri dan buyar ini umat. Yang untung adalah setan, yang tertawa lebar adalah lawan-lawan umat Islam. Sebab ini tanggul yang paling penting yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Rumah tangga, tanggul yang paling besar. Kalau itu tanggul bobol, sudah banjir tidak bisa direm. Pertama-tama banjir maksiat, banjir mungkarat, dan banjir-banjir alat maksiat dan mungkarat. Ma'asyiral muslimin. Dan di tengah-tengah masyarakat begini inilah orang menjual obat-obat anti hamil, obat-obat macam-macam. Maaf yang tidak boleh disebut nama-namanya di sini, tempat suci. Saya malu menyebut nama-namanya. Itu laris. Setan berkata kepada setan, sudah mari kita pray, ini anak-anak Adam akan bekerja sendiri. Kira-kira begitu suara setan hari ini. Kalau orang mau bicara tentang hal itu, dia malu. Dia berasa mungkin istrinya, mungkin anaknya. Jadi tidak ada ulama yang bicara tentang hal ini. Maka daripada itu ulama sekarang harus menantang rakyat, umatnya. Mari, kalau saya punya keluarga, ada yang begitu, saudara tegur. Tidak usah minta izin dari saya. Tidak usah melalui saya, saudara langsung tegur. Kamu salah. Karena itulah kita ulama tidak berani bicara tentang hal ini. Ya istrinya, ya apa-apanya masih di dalam keadaan begitu. Ma'asyiral muslimin, ini penting. Dan lebih penting lagi, yang mungkar di setel sama setan merupakan ibadah. Pernah tumor sampai
Saudara pernah tunggu maksiat dirubah menjadi ibadah kalau tidak pintarnya setan? Tidak bisa saudara membayangkan itu. Apa itu dia? Qurra wal huffaz, perempuan-perempuan, wanita-wanita keluar di TV, keluar di, itu maksiat. Tapi bocok Quran jadi. Bagaimana orang baca Quran kok dilarang? Ini maksiat. Pinternya setan di sini. Akhirnya berdiri pakai nama salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang indah sekali itu amal oleh wanita-wanita dipakai di muka umum. Kalau sesama wanita saya tidak menjadi soal. Tidak didengar oleh orang laki-laki. Ini dilihat, demonstrasi. Besok lusa orang mengajar anaknya, kon belajar apa kon? Ya seperti mana sekarang ini, karena sudah umum. Kalau ada ibu anaknya mulai pakai sarung, kepingin minta sarung, dia bilang ojo. Kon itu kayak orang tua kon dikasih sarung. Masih arek. Agar dia beranikan itu anak. Oh gitu, jadi baiklah. Inilah sebabnya saudara-saudara hendaknya kita mengetahui masalah ini. Jadi 40 tahun yang lalu setan sudah rampung menelanjangi anak Adam. Dan masing-masing disuruh lihat auratnya yang lain. Betul masalahnya. Ini khitah, ini politiknya setan sejak kedua orang tua kita, Adam dan Hawa di surga. Ayatnya mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan kamu ditipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, bak mana mereka mengeluarkan, menjadi sebab keluarnya kedua orang tuamu dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, dia yang menyebabkan, dialah yang menanggalkan pakaian kedua laki perempuan itu. Menanggalkan. Liyuriyahuma sawatihima, agar mereka berdua saling melihat aurat yang lain. Ini perbuatan setan. Dan perbuatan setan itu merupakan alat yang paling ampuh untuk merusak umat manusia ini. Karena ketelanjangan wanita lah orang-orang laki-laki keluar. Karena ketelanjangan wanita lah orang laki kepingin ngebut, dilihat orang perempuan sebagai orang gagah. Karena itu bukan pula orang laki kepingin minum. Karena itu pula orang laki mencuri. Karena orang perempuan yang telanjang itulah orang laki-laki sampai korupsi. Karena dia kepingin menemukan itu barang tidak ketemu kecuali dengan fulus. Dia cari fulus dengan haram dan haram. Jadi segala kemuncak maksiat adalah daripada ketelanjangan perempuan ini. Wahai perempuan, hormatilah dirimu. Wahai jenis ibu-ibu kita, hormatilah. Hormatilah dirimu, hormatilah agamamu. Hormatilah Tuhanmu yang memberikan, apalagi yang ada rupa. Hati-hati meremehkan nikmat Allah SWT ini. Tidak lama ini dunia. Tidak lama. Kalau sudah kita digulung, kita akan kembali kepada siapa? Fa aina tadhhabun? Aina tadhhabna? Antunna ayyatuhal niswa. Mau kemana kamu? Dapat tempat lain daripada ini? Dapat tempat pelarian selain daripada menghadap Allah? Tunggulah, tunggu. Atau insaflah. Insaf yang sebenar-benarnya. Mari kita atur cara bergaul, cara berjalan, cara berpakaian. Ini menurut yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Sekarang tentang hasanat. Hasanat juga ada yang pasif, ada yang aktif. Inilah dia, alinea pertama. Berkata Syekh Sulaiman An-Nadawi, al-hasanatu qisman. Qismun salbi wa akharu ijabi. Wa anta idza i'tazalta ad-dunya fi gharin bisafhi jabal aw fi baytika ta'budu rabbak wa lam tabrah tula hayatik تصرف أوقاتك بالتبتل إلى الله فإن أحسن ما يقال فيك إنك اتقيت الشر ولم تقترف سيئة تذم عليها وذلك من الحسنات إلا أنها حسنات سلبية ولكن ماذا فعلت من الناحية الإيجابية من خير؟ هل حملت كلا أو نصرت مظلوما أو كسبت معدما
atau at'amta ja'i'a, atau kasawta 'ariya, atau sa'adta faqiran, atau dhubta 'an dha'if, atau hadaita dhallan. Hasanat itu ada dua macam. Yang pertama aktif, sedang yang kedua pasif. Contohnya, jika Anda menyendiri di salah satu gua di lereng gunung, atau di rumah Anda sendiri, beribadah, tidak pernah Anda tinggalkan tempat itu sepanjang hayat demi menghabiskan umur beribadah, maka paling banter Anda akan dikatakan bahwa Anda berhasil menjauhkan diri dan tak dari kejahatan dan tak pernah berbuat penyelewengan, dan itu juga terhitung hasanat. Namun ia pasif, tidak pernah melakukan yang aktif. Pernahkah Anda memikul beban? Pernahkah Anda menolong orang yang teraniaya? Pernahkah Anda memimpi orang miskin? Pernahkah Anda mengenyangkan si lapar, atau membantu seorang fakir, atau menunjukkan jalan kepada yang sesat, atau membela si lemah? Itulah yang aktif. Jadi saya beribadah, misalnya saya sholat satu hari 500 rakaat, itu fa insyaallah kalau niatnya baik akan diganjar oleh Allah sebaik-baik, akan menyebabkan sebab dekatnya saya daripada Allah. Tetapi mana yang lebih berat di sisi Allah? Dengan saya mengenyangkan perut yang lapar, dengan saya menunjuk jalan bagi orang yang sesat, saya menyelamatkan pemuda daripada menjadi bejat. Saudara-saudara, ketahuilah dengan yakin bahwa yang kedua ini lebih afdal di sisi Allah. Sebab faedahnya, keuntungannya mengena orang lain. Sedangkan yang pertama tadi adalah untuk pribadi. Sama dengan orang maksiat pribadi dan maksiat mengajak orang lain, itu lebih berat. Demikian juga di dalam ta'ah. A'malul khairiyah wa ta'ah sama. Mana kita masih bisa mengajak orang lain, ajaklah. Tetapi tidak demikian halnya dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi sekarang hari-hari seperti ini, banyak orang miskin, banyak orang teraniaya, banyak perempuan janda yang tidak ada kerjanya, banyak anak-anak yatim yang terlantar, banyak pemuda yang tidak pernah mendengar nasihat dan teguran. Orang tuanya sudah angkat tangan, gurunya angkat tangan. Habis kemana? Datang seorang seperti saudara, maju ke depan, mengajak dia dengan cara saudara sendiri. Barangkali ketemu taufik, barangkali kebetulan disembadani oleh Allah dengan memberinya taufik dan hidayah. Tahu-tahu ini anak menjadi anak baik. Betapa untungnya saudara. Saudara menyelamatkan dia dan seketurunannya. Juga perempuan yang bisa saudara tegur, bisa saudara ajak ke arah kebaikan. Saudara ajak, jangan bosan, terus sampai lunak hatinya untuk kembali ke jalan Allah. Karena sebab saudara, ini zamannya, ini pasarannya kalau saudara akan berbuat begitu. Kalau zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, tidak ada orang berani menyebal, menyimpang, nyepak nyandung seperti zaman ini. Maka itu waktu orang kepingin amar ma'ruf nahi mungkar, jalannya jarang sekali ketemu mungkar. Wa amma di hari ini, saudara jalan dari sini ke rumah saudara akan menemukan 5-60 mungkarat. Asal saudara kuat, asal saudara bayat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menegur mungkar. Betapapun yang akan terjadi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, menegur mungkar dan menyuruh kepada kebajikan tidak akan menambah umur saudara dan tidak akan mengurangi umur. Tidak akan menambah rezeki dan tidak mengurangi rezeki. Rezeki saudara ya itu, umur saudara ya begitu. Malah kadang-kadang saudara melihat apa-apa yang tidak saudara duga. Salah satu teman di Lombok, di Ampenan, waktu itu pergi kepada kepala daerah, diketok pintunya, mendengar azan subuh diketok pintunya. Pak kepala daerah, kaum muslimin menunggu Bapak di masjid, mari sholat jamaah.
Itu kepala daerah tidak bisa menjawab apa-apa. Dia bilang, ya baiklah, terima kasih nak, terima kasih. Dia pergi ke masjid. Akhirnya menjadi kebiasaan. Akhirnya itu masjid penuh sholat subuh. Jadi karena satu sekrup disereti sedikit, sudah baik jalannya. Tambah air, banjir orang sholat. Dan sebaliknya, kepala daerah yang strekan di waktu orang sholat Jumat dibiarkan, itu nanti akan banyak orang keluar dari Jumat untuk hadir strekan, keroncongan. Inilah di sini letaknya keuletan seorang mukmin di zaman seperti sekarang. Dan siapa sebenarnya yang kuat? Ujilah iman saudara. Kalau perlu kita bayat. Masa saudara tidak berani bayat dalam soal-soal begini? Bayat atas dasar saudara akan menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat, diri kita lebih dahulu harus kita setel, harus kita atur, harus kita jalan yang dan bersedia menerima teguran apabila kita meleset. Ini dulu. Jangan nanti orang mengatakan kain plekat tidak ditontomi, pisau nasihat tidak bisa ngelakoni. Hati-hati saudara. Jadi diri saudara. Ibda' binafsik. Waktu Sayyidina Ali mewasiatkan kepada Al-Hasan putranda, ya Hasan, jangan tegur orang lain apa-apa yang masih kau lakukan. yakni tegurlah dirimu dulu. Saya kira itu cocok, logis, dan pantas kita amalkan bersama. Jadi yang pasif, yang aktif. Kecuali orang dhaif, tidak bisa berbuat apa-apa. Perempuan di rumah tangga, maka ibadahnya di rumah tangganya. Menegur anaknya apabila menyeleweng, memeriksa buku-buku anaknya, mengejar anaknya kalau perlu kemana dia lari, harus datang pada waktunya, mengajak sholat jamaah, dan memarahi kepada anak itu apabila anak tidak berbuat tidak senonoh. Ini pekerjaan amar ma'ruf di rumah tangga. Ini dilakukan oleh kaum ibu. Dan tidak ada rumah tangga yang akan beres kalau ibunya tidak beres. Betul saudara-saudara? Ini boleh saudara ambil seperti mana saudara ambil jumlah 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi seperti natijahnya 2 dikali 2 pasti 4. Rumah tangga kalau tidak ada ibu yang tekun, itu rumah tangga pasti bejat. Biarpun lakinya seorang wali Allah, kalah. Masalah perempuan. Ini masalah rumah, masalah perempuan. Lah perlunya apa orang membuat rumah tangga ini? Kalau tidak ada orang yang menjadi menteri dalam negerinya atau yang berkuasa di situ. Ada beberapa orang yang suaminya jamaah di masjid di safil awal, istrinya pergi Aurora, pergi Siola, pergi mana-mana, lang-lang buana. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya anak-anaknya katut, dia tinggal sendirian. Wa taraku kagaima. Seperti Bani Israel meninggalkan Musa alaihissalam. Dia bilang, Musa, perang kau bersama Tuhanmu, berperang, kami tunggu di sini saja. Kalau sudah negeri itu sudah lawan kita sudah tidak ada, kami akan masuk negeri itu. Masyaallah muslimin, di sini irama dan romantikanya orang mukmin di zaman seperti sekarang ini. Ini banjir mungkar. Betulkan dirimu, atur dirimu wahai mukmin. Mari kita sama-sama mengatur diri kita, kemudian kita mulai melangkah keluar ke gelanggang yang luas, menarik umat Muhammad SAW ke pangkalannya, menyeret ini pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi untuk ditutupi oleh sayap Rasulullah SAW, yaitu syariatnya ini. Seperti anak ayam yang dikerkepi oleh induknya. Anget ini umat. Sekarang ini kedinginan, kepanasan, los, dan hawa nafsu membakar. Manusia sekarang ini seperti cacing kepanasan. Inilah masalahnya. Ma'asyiral muslimin,
Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan iman dan kekuatan tekad yang menyala dengan iman itu untuk menyelamatkan umat kita yang melanggar, yang lari jauh daripada Islam, kita tarik supaya dia kembali. Yang maksiat supaya dia tobat. Yang tidak ada malu supaya cepat-cepat ada malunya. Dan kita kalau tidak kuat kita mendoakan saja. Ini sudah satu perjuangan. Yang kedua, ada 7 manusia yang tidak pantas dan tidak mungkin diajak bermusyawarah. Ma'asyiral muslimin, kita sering-sering kepingin mencari teman, tapi tidak semua orang mendapatkan teman yang cocok. Ada teman mempunyai salah satu dari sifat ini, dari 7 sifat. Dan kalau teman kita sudah mempunyai salah satu cacat atau salah satu daripada 7 sifat yang tertera dalam alinea kedua ini, maka teman itu sudah tidak bisa kita ajak teman, dan tidak bisa kita ajak musyawarah, dan tidak bisa kita ajak rembukan. Pertama, jahil. 2, adu. 3, hasud. 4, murai. 5, jaban. 6, bakhil. 7, zu hawa. Apa sebab? Lianna jahila yudhil, wa lianna al-aduwa yuridu al-halak, wa lianna al-hasuda yatamanna zawal an-ni'mah, wa lianna al-mura'i waqifun ma'arid an-nas, wa lianna al-jaban min da'bihi al-arab, wa lianna al-bakhil harisun ala jam'i al-mal, wa lianna dha al-hawa asiru hawa la yaqdiru ala mukhalafatihi. Ma'asyiral muslimin, orang jahil, bodoh, bagaimana saudara akan ajak teman dan bermusyawarah dengan dia? Bodoh tidak mungkin memberikan satu petunjuk yang baik, karena dia bodoh. Kalau saudara ambil pendapatnya, maka pendapat dia akan menyesatkan Anda. Atau seorang lawan, berbulu atau berlagak kawan, padahal dia lawan. Lawan tidak bisa kita ajak teman, karena tiap lawan ingin membinasakan kita. Yang kedua, si hasud. Hasud itu senantiasa menginginkan lenyapnya nikmat yang kita dapati daripada Allah. Maka bermusyawarah dengan dia, mengajak dia sebagai teman, tidak mungkin. Yang ketiga, 4, si orang yang bermuka 2, murai, yang bukan karena Allah. Dia bergaul karena sesuatu dari kita, lalu dia juga ingin mendapatkan suatu kedudukan juga dengan lawan-lawan kita. Ini tidak bisa kita ajak sebagai teman. Ini merusak kita. Karena si bermuka 2 itu berdiri bersama kesukaan orang. Karena si pengecut berwatak lari dari tanggung jawab. Bagaimana saudara akan berkawan dengan seorang pengecut? Riyadullah. Dan kikir, karena si kikir serakah kepada dunia. Dia tidak akan meninggalkan kesempatan buat Anda. Dia akan ringkus sendiri, dia akan untung sendiri. Dan karena si emosional, orang yang hawa nafsunya diikuti, ini juga tidak bisa diajak kawan, tidak bisa diajak bersahabat, sebab dia selama akan mengikuti hawa nafsunya. Inilah sebabnya, kalau kita akan mencari seorang teman, maka teman itu harus tidak terkena penyakit yang salah satu dari penyakit 7 ini. Ma'asyiral muslimin, lebih-lebih lagi kalau teman itu teman hidup, istri atau suami. Kalau sudah ini kena penyakit ini, balak jadinya. Balak yang masuk dalam selimut kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, Sayyidina Ali berkata kepada putranya Al-Hasan, "Wa iyyaka wa musahabat al-bakhil, fa innahu kas-sarab." Hati-hati kau berkumpul dengan orang-orang yang kikir, karena dia sebagai fata morgana. Kamu lihat dari jauh seperti air, padahal dia kering dan panas. Wa iyyaka wa musahabat al-kadzdzab,
fa innahu yub'idu 'anka al-qarib wa yuqarribu 'anka al-ba'id. Hati-hati engkau berkawan dengan orang yang tukang bohong. Sebab apa? Sebab dia nanti akan mendekatkan sesuatu yang jauh, didekat-dekatkan. Wah, jangan khawatir, ini pasti saudara untung. Sudah tak, jangan khawatir, sudah bukaan sudah toko ini. Bismillah, nanti saudara banyak untungnya. Tahu-tahu sebenarnya sebaliknya. Dan menjauhkan yang dekat. Yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan. Begitu kata Sayyidina Ali. Ma'asyiral muslimin, inilah dua alinea yang saya turunkan dalam diktat ke-41. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah untuk mengindahkan isinya dan mengamalkan apa yang tertera di dalamnya, baik yang memberi maupun yang mendengar. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, barangkali masih ada acara yang maksud, yaitu acara tanya jawab. Silakan. Apakah makna yang tersirat dari ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwadu nasa faqul ba'd la qadatil ardi. Mohon penjelasan. Ayat ini, saudara penanya yang terhormat, menggambarkan bagi kita bahwa dunia ini adalah tempat perjuangan. Bahwa dunia ini tidak dibuka halamannya untuk hak dan kebenaran saja, tetapi kebatilan pun juga diberi kesempatan oleh Allah. Dan selama ada batil dan hak, selama ada iman dan kufur, selama ada yang kepingin mendekatkan diri kepada Allah, dan ada pula orang yang engkar kepada Allah, selama kedua-duanya itu masih ada, maka dunia ini adalah gelanggang atau panggung sandiwaranya manusia-manusia yang beramal, berjuang. Ada yang gigih berjuang untuk menegakkan kebatilannya, ada yang berjuang untuk menegakkan kebenarannya. Dua-dua ini berbuat struggle, pergolakan. Dan harus diketahui oleh si mukmin bahwa dalam struggle itu nanti kebenaran akan unggul apabila pengemban kebenaran akan terus berjuang, tidak patah semangatnya dan tidak putus asanya. Karena kalau tidak demikian, maka ini bumi akan hancur. Hancur apa? Hancur karena yang berbuat durjana dan akan memperjuangkan kebatilan itulah yang akan menang. Menang selalu. Sebab tidak ada pihak yang dirangsang oleh Allah dalam maksud tersirat dalam ayat ini. Kamu juga kaum muslimin harus berjuang. Jika tidak, fasadatul ardh. Jika kamu tidak berjuang, maka bumi ini akan rusak, akan dilanda oleh komunis, oleh Zionis, oleh faham-faham Sartre dan golongan-golongan yang tidak benar akhlaknya dan imannya kepada Allah. Akan dilanda oleh kekejaman dan kebuasan orang yang kuat. Akan dilanda dan dibanjiri oleh kekejaman orang-orang yang kaya tanpa iman billah. Akan dirongrong oleh keserakahan orang yang rakus. Daripada itu, kamu juga harus berjuang. Nanti Allah akan menolak ini dengan ini. Nanti kamu dimenangkan. Jadi dalam mana Allah SWT sudah menentukan di dalam dunia perjuangan harus ada menang, ada kalah. Kalau kamu ikut menang, berjuang, maka Allah nanti akan memenangkan kalian, wahai kaum muslimin. Sebab janji terakhir untuk kemenangan adalah di pihakmu, asal kamu mau berjuang. Kira-kira begitulah, agak sedikit panjang maksud daripada ayat ini. Wa sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dalam perjuangan ini umat Islam tidak absen. Jangan ada yang absen. Sebab semua golongan sudah toto-toto berjuang. Toto-toto dalam menyebarkan segala-galanya. Barangkali kita juga insyaAllah ta'ala diberi oleh Allah keasyikan untuk berjuang seperti mana mereka juga berjuang. Di Jakarta ada koran ini hari memuat
belum apa-apa di perkampungan umat Islam ada sebuah pelang, papan ditaruh di situ dan ditulis di sini akan didirikan sekolah dasar, taman kanak-kanak dasar dan SMP. SMP, PD apa? Walhasil Kristen kan. Itu perjuangan mereka akan membangun sekolah di tengah-tengah perkampungan umat Islam. Jadi 99% Muslim. Itu namanya perjuangan. Masalah itu batil, masalah dia, tapi mereka berjuang. Tidak lama umat Islam memasang pelang. Sebab di dalam yang mereka buat tertulis, tidak lama lagi Anda akan melihat bangunnya sebuah sekolah TK, MP dan SMA di sini. Dijawab, kami tidak perlukan Anda punya sekolah ini. Kami kaum muslimin di sini. Pelang sebelah. Ini juga perjuangan. Dan saudara tunggu nanti siapa yang kuat. Ini perjuangan. Lah kalau dibiarkan tidak ada perjuangan, bangun itu sekolah. Kalau bangun itu sekolah, anak-anak saudara, anak-anaknya kaum muslimin pergi ke situ masuk. Dan disepuh menjadi satu sepuhan yang clear hitam oleh billah. Nah di sini dijawab sama kampung itu, masyarakat kampung menulis, kami tidak butuh, tidak perlukan Anda punya ada kata-kata yang baik juga. Sebab kami di sini adalah umat Islam, daerah umat Islam. Lalu mereka pergi ke Gubernur Pak Karnolo supaya itu masalah ditangani. Ini namanya perjuangan. Sudah jelas, saudara? Mari, saudara. Ada pertanyaan? Apakah perbedaan alam relativisme dan qaidah usul fikih al-hukmu yadullu ala anna al-wujud al-ma'na? Saudara-saudara, betapapun juga pasti ada perbedaan. Perbedaan itu karena relativisme akan merelativir masalah-masalah moral dan akhlak. Dan tujuannya untuk menjatuhkan tesis moral ini. Misalnya, mencuri. Ini semua hukum internasional mengatakan pencurian itu ditabukan karena suatu yang salah. Tapi kaum relativisme yang ingin merelativir ini masalah pencurian dikatakan, iya sampean tidak untung, tapi ada orang untung dengan pencurian. Sampai dia orang bilang kebenaran, kejujuran saudara tidak berasa. Saudara mau jujur, tapi ada orang kalau jujur rugi. Itu orang kenapa tidak kita kasih kesempatan untuk berbuat tidak jujur? Jadi semua dirubah. Itu namanya relativisme di bidang moral. Islam tidak membenarkan ini. Tapi hukum relativitas yang dibawa oleh Einstein di bidang ilmu pasti itu bisa diterima oleh Islam. Jadi masalahnya masalah jauh perbedaannya. Itu hendak merubah suatu sendi-sendi moral dan tunjangan yang menopang akhlak manusia. Malah mereka mengatakan bahwa manusia ini berasal daripada kera, supaya nanti segala keanehan yang dilakukan oleh akhlak manusia dikatakan ya memang. Kenapa kita heran? Memang turunan mereka ini kera. Kera adalah binatang yang paling masyhur berbuat zina misalnya. Biarlah umat manusia itu asal begitu. Itu namanya relativitas. Dan mengatakan zina buat saudara tabu. Lah buat perempuan yang tidak ada yang mengopeni, bagaimana dia mesti makan? Itu dibenarkan. Jadi tidak ada hukum yang pasti menurut kaum relatif. Tapi Islam mengatakan tidak, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Adapun masalah ini masalah tujuan saja. Jadi hampir sama dan perbedaan kecil dengan al-umur bimaqasidnya. Jadi kalau orang misalnya membuat meja, itu tidak apa-apa, maksudnya mau dijual meja ini untuk mencari nafkah, tidak menjadi soal. Tetapi kalau ada orang mengatakan saya akan membuat meja buat permainan judi, sudah lain.
hukumnya. Ini bukan relatif, bukan merelatifir membuat meja, tetapi menjelaskan tujuan dan sasaran membuat meja ini. Kalau sudah jelas sasarannya untuk dipakai buat judi atau meja buat bar, itu haram. Jadi lain lagi masalahnya. Membangun satu rumah yang indah, bagus, mubah, tidak ada orang ulama mengharamkan. Tetapi kalau sudah dikatakan ini rumah untuk perhotelan, untuk pariwisata, lain lagi hukum. Dan begitu seterusnya. Ini yang dikatakan al-hukum yaitu rumah al-illah. Apa illah itu? Seperti sekarang memabukkan, itu illah. Karena itu khamr diharamkan. Lantas dikias dengan itu juga candu, juga segala-gala yang menghilangkan akal orang itu juga diharamkan. Jadi agak berbeda dan secara jelas menyolok perbedaan antara relativisme di bidang moral dan hukum yaduru haitsu tadurul illah menurut kaidah ilmu usul sebagaimana yang saudara terangkan di sini. Saudara-saudara, barangkali dengan demikian maka selesailah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada majelis ini. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa ashrafna wa tub alaina tawba taghfir li kulli hawba wa zulmana al-awrati wa amin al-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحرب وآله وصحبه لك طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.